Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pada hari ini kita diberi kesempatan untuk melakukan pertemuan subkelas tergisi lagi untuk membahas terkait analisis situasi terkini dan update dari kendala atau kesenjangan yang terjadi di lapangan setelah pertemuan sebelumnya serta rencana tindak lanjut yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Jadi untuk uh, kegiatan kita pada pertemuan hari ini tuh ada 4. Yang pertama membuat peta sasaran gizi, yang kedua analisis situasi pasca bencana berdasarkan hasil RHA, yang ketiga pertanyaan terkait gizi yang dimasukkan ke dalam kajian multisektor, dan yang terakhir itu membuat rencana survei cepat gizi berdasarkan kesenjangan informasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja dari pembahasan peta sasaran gizi berdasarkan data hasil RHA. Mungkin bisa dipaparkan oleh silahkan. Baik, saya di sini sebagai perwakilan TGC akan memaparkan tentang peta sasaran untuk Provinsi Sanubari. Jadi pada peta sasaran gizi ini kami pertama-tama akan mengidentifikasi wilayah terpencil. Jadi kami akan fokus pada daerah yang sulit dijangkau seperti Desa Javita di Kabupaten Saliwa, karena di sana itu banyak keluarga yang mengalami gizi buruk. Kemudian berdasarkan data demografi, kami menggunakan data dari laporan RHA. Jadi peta sasaran harus mencakup lokasi dengan konsentrasi tinggi balita dan juga ibu hamil. Juga daerah dengan akses terbatas ke layanan kesehatan. Kemudian yaitu Kota Ambara. Jadi Kota Ambara itu sebagai ibu kota provinsi perlu dicatat bahwa populasi yang tinggi yaitu sebanyak 7,7 juta dan proporsi anak di bawah 5 tahun itu sebanyak 17%. Jadi hal tersebut memerlukan perhatian khusus. Jadi berdasarkan data yang kami kumpulkan, kami perlu memfokuskan perhatian pada daerah terpencil seperti Desa Javita di Kabupaten Saliwa. Di sana itu banyak balita yang mengalami gizi buruk. Pada peta ini kami akan membantu menentukan lokasi intervensi yang paling mendesak. Saya setuju. Kita juga harus mempertimbangkan akses air bersih dan sanitasi di daerah tersebut. Banyak pengungsi yang tinggal di camp dengan fasilitas yang sangat terbatas. Baik, saya sependapat dengan hal tersebut karena kondisi ini sangat memprihatinkan. Kami dari Dompet Bencana siap untuk mendistribusikan pupuk bayi dan susu formula ke pengungsian yang membutuhkan. Tetapi kami perlu informasi lebih lanjut tentang lokasi dan jumlah pengungsi. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Jadi di sini mungkin kita bisa lanjut ke analisis situasi pasca bencana. Mungkin dari saudari perwakilan dari Persagi ada yang bisa disampaikan terkait kondisi terkininya? Baik, jadi kami dari Persagi telah melakukan analisis situasi pasca bencana yang dimana gempa 7,2 skala Richter ini telah menyebabkan kerusakan yang signifikan dengan lebih dari 20.000 orang mengungsi dan sekitar 50% fasilitas kesehatan yang rusak. Maka ini menyebabkan adanya kebutuhan-kebutuhan yang mendesak seperti air bersih, sanitasi, makanan bergizi, dan pemulihan infrastruktur. Nah, banyak pengungsi tidak memiliki akses ke MCK dan air bersih yang meningkatkan risiko penyakit menular. Kemudian berdasarkan laporan RHA, 7.800 balita ini terpengaruh dengan risiko tinggi stunting dan gizi kurang atau buruk akibat kurangnya akses makanan bergizi. Nah, kemudian kondisi kesehatan masyarakat juga sangat memprihatinkan. Banyak fasilitas kesehatan rusak dan hanya 60% yang beroperasi. Kita juga melihat adanya peningkatan kasus diare dan infeksi kulit akibat sanitasi yang buruk. Baik, saya juga ingin menambahkan bahwa banyak ibu menyusui melaporkan kesulitan dalam memberikan ASI karena kurangnya privasi di pengungsian.
Ini adalah isu penting yang perlu kita tangani. Baik, terima kasih untuk pemaparan analisis situasi pasca bencananya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Untuk analisis pasca bencana cukup sekian dari kami. Ya baik, mungkin kita bisa melanjut ke pertanyaan untuk kajian multisektornya. Mungkin ada yang bisa paparkan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang bisa kita berikan? Baik, mungkin kita bisa mulai dengan pertanyaan seperti apa saja intervensi gizi yang sudah dilakukan di pusat-pusat pengungsian dan bagaimana akses terhadap makanan bergizi bagi ibu hamil dan balita. Nah, kita juga dapat menanyakan tentang tantangan dalam distribusi PMT di daerah yang terdampak. Ini tentu akan membantu kita memahami kesenjangan yang ada. Oke, baik. Mungkin itu yang terkait pertanyaan untuk kajian multisektor. Mungkin kita bisa beralih untuk perencanaan survei cepat gizi seperti yang kita diskusikan pada pekan lalu. Bagaimana untuk update terkininya? Jadi untuk update terkininya itu kita perlu melakukan wawancara langsung dengan pengungsi untuk mengumpulkan data tentang status gizi mereka. Selain itu, pengukuran antropometri juga penting untuk menilai kondisi balita dan juga ibu hamil. Kami juga dari BSN Umat siap untuk memberikan dukungan teknis dalam pelaksanaan dapur MPASI di pengungsian. Kami juga memiliki stok bahan makanan anak dan bayi yang dapat segera didistribusikan kepada masyarakat terdampak. Kami juga di bagian dompet bencana siap mengarahkan relawan untuk membantu surveillance data di cepat dampak bencana. Dengan kolaborasi ini, maka kita mengharapkan bisa mendapatkan data yang lebih akurat. Baik, untuk tim aksi yang mengusulkan pada pertemuan sebelumnya untuk survei cepat gizi, mungkin bisa dipaparkan untuk rencananya? Baik, jadi untuk rencananya itu yaitu mengidentifikasi status gizi anak balita dan ibu hamil di lokasi pengungsian serta mengumpulkan data tentang akses terhadap makanan bergizi. Adapun metodologinya yaitu pengumpulan data, melakukan wawancara langsung dengan pengungsi dan menggunakan alat ukur antropometri untuk melihat status gizi. Dan lokasi surveinya itu kita fokus pada camp pengungsian utama dan daerah terpencil yang sulit dijangkau. Analisis datanya yaitu menggunakan data untuk menentukan prioritas intervensi gizi berdasarkan kebutuhan mendesak. Itu saja. Baik, terima kasih atas pemaparannya semua. Mungkin kita bisa flashback sedikit terkait kendala pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya itu kan masing-masing dari perwakilan yang hadir pada hari ini mengemukakan apa saja kendala ataupun kesenjangan yang terjadi pada saat turun ke lapangan. Jadi mungkin langsung saja untuk kendala yang pertama itu apa saja intervensi gizi yang sedang dilakukan atau yang sedang berlangsung di pengungsian. Mungkin ada yang bisa memaparkan? Baik, jadi untuk intervensi gizi yang sedang dilakukan di pusat-pusat pengungsian itu mungkin yang pertama itu distribusi pangan masak siap saji atau PMT. Jadi tim gerak cepat gizi atau TGC Kemenkes sedang melakukan mobilisasi PMT untuk ibu hamil dan balita dengan total 2,81 ton untuk ibu hamil dan 3 ton untuk balita. Kemudian untuk pemberian selanjutnya itu pemberian suplementasi gizi. Jadi beberapa lembaga termasuk Persagi dan juga BSM Umat terlibat dalam pemberian suplementasi vitamin A dan zat besi kepada anak-anak dan juga ibu hamil. Kemudian tentunya dapur umum. Dapur umum ini di beberapa pengungsian telah disiapkan, tetapi masih banyak yang belum menyediakan makanan khusus untuk bayi dan anak. Kemudian konseling gizi. Jadi mobilisasi konselor ASI dilakukan oleh Aksi Cepat dan Tepat dan Persagi untuk memberikan dukungan kepada ibu menyusui di lokasi pengungsian yang terjadi bencana.
Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, eh, terkait kondisi akses terhadap makanan bergizi bagi ibu hamil dan anak balita di lokasi pengungsian. Mungkin ada yang ingin memaparkan? Baik, jadi untuk kondisi akses terhadap makanan bergizi bagi ibu hamil dan anak balita itu terdapat keterbatasan akses makanan bergizi, yang dimana banyak pengungsi mengalami kesulitan dalam akses makanan bergizi karena distribusi yang terhambat dan kurangnya pasokan bahan makanan yang berkualitas. Keluarga seringkali hanya dapat mengonsumsi karbohidrat tanpa protein hewani yang cukup. Kemudian sanitasi yang buruk. Nah, ini akses terhadap air bersih dan sanitasi yang memadai juga menjadi masalah, yang dimana ini dapat mempengaruhi kesehatan ibu hamil dan anak balita. Kemudian terdapat juga kenaikan harga makanan. Nah, kenaikan harga bahan pokok dalam 2 tahun terakhir memaksa keluarga untuk mengurangi kualitas gizi makanan yang mereka konsumsi. Baik, ada lagi tambahan? Untuk kondisi akses ini cukup sekian dulu. Baik, kita beralih untuk distribusi PMT. Apakah ada tantangan? Baik, tentunya di daerah terdampak, tantangan yang paling utama yaitu kendala transportasi, di mana pada saat distribusi PMT terkendala oleh masalah transportasi dan pergudangan, di mana banyak kardus-kardus PMT yang berserakan di halaman terbuka di depan kantor, tentunya di kantor Dinas Kesehatan. Selanjutnya itu pada saat kondisi bencana tersebut pasti kondisi jalannya yang buruk dan tidak bisa kita tempuh. Dengan akses ke daerah terpencil sulit karena kondisi jalan buruk, terutama saat musim hujan, sehingga memperlambat distribusi bantuan. Yang terakhir yaitu adapun tantangan koordinasi antar berbagai lembaga dalam mendistribusikan bantuan juga menjadi kendala, sehingga informasi mengenai kebutuhan tidak selalu tepat waktu atau akurat. Baik, mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk yang terakhir, bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran akan pentingnya ASI eksklusif di kalangan ibu menyusui yang mengungsi. Mungkin ada yang bisa ingin memaparkan? Baik, jadi adapun pentingnya ASI eksklusif di kalangan ibu menyusui yang mengungsi, yaitu edukasi melalui konseling, di mana mobilisasi konselor ASI untuk memberikan edukasi langsung kepada ibu menyusui tentang manfaat ASI eksklusif dapat membantu meningkatkan kesadaran. Program ini juga bisa dilakukan pusat-pusat pengungsian. Selanjutnya, media sosial dan komunikasi resiko, yang dimana menggunakan media untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya ASI eksklusif melalui kampanye komunikasi risiko dapat menjangkau lebih banyak orang. Dan yang terakhir yaitu pelibatan komunitas, di mana mengajak tokoh masyarakat atau relawan lokal untuk berperan aktif dalam menyebarkan informasi tentang praktik menyusui yang baik dan dapat meningkatkan penerimaan pesan tersebut di kalangan ibu pengungsi. Baik, masih ada yang ingin ditambahkan terkait kendala? Mungkin semua sudah mencakup ya dari yang dipaparkan tadi. Oke, karena tadi kita sudah melakukan 4 poin. Yang pertama itu peta sasaran gizi dan analisis situasi pasca bencana, dan juga membuat pertanyaan terkait kajian multisektor serta rencana survei cepat. Jadi harapannya untuk kedepannya ini kita bisa merumuskan rencana respon gizi yang lebih efektif untuk kita terapkan di lokasi terdampak. Nah, harapan saya teman-teman juga aktif untuk melakukan secara bertahap terkait penyusunan rencana respon gizi berdasarkan hasil yang teman-teman dapatkan di lapangan. Dari teman-teman sekalian mungkin ada yang ingin disampaikan lagi atau merasa sudah cukup untuk pertemuan pada kali ini? Itu sudah tidak ada ya, sudah cukup.
Baik, kalau dirasa sudah cukup, kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih.